Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ridwan Maulana di podcast DNP. Dan di sini saya kedatangan tamu Dainar Jaya karena di sini saya akan nanya-nanya tentang sedikit permotoran. Boleh gak nih? Boleh lah, boleh. Nah, Kang, saya akan mau nanya nih, Kang, tentang kan saya tuh habis cuci motor ya. Ya. Dicuci motor, habis itu saya jalan nih. Udah di jalan, saya tuh rem tapi ada bunyi. Itu kenalnya apa sih, Kang? Ngerem terus ada bunyi. Itu Ya. yang bunyi rem depan atau rem belakangnya? Yang belakang. Oh, berarti motornya matic ya? Iya. Oh, kalau matic kan tromol. Rata-rata masih tromol. Jadi tromolnya itu kemasukan air. Jadi suara nyiricit itu dihasilkan oleh air yang terjebak di tromol. Untuk cara menghilangkannya sebenarnya nanti juga hilang sendiri kalau udah dipakai ngerem mah. Paling 10 menitan juga udah hilang lagi suaranya kalau dipakai rem. Tapi gitu sih cara ngilangin. Gitu ya. Ya jadi gitu aja sih. Nah, saya akan buat nanya lagi, boleh gak nih? Boleh dong, masa nggak boleh? Kan saya tuh beli knalpot ya, Kang ya. Ya. Udah hampir seminggu lah, nggak hampir lama, masih baru-baru gitu. Dan di situ saya Jadi apa tuh? Jadi apa gimana? bentar nih, saya kurang tahu sedikit motor tapi saya penasaran gitu. Oh iya. Kan itu beli knalpot belum lama. Nah, saya tuh cobain ke jalan, ngerasain itu enaknya gimana knalpot. Nah, awalnya itu adem 2 hari 3 hari 4 harian nih. Nah, pas 6 hari, pas apa sih? Jadi suaranya berubah tuh Iya gimana? berubah gitu, jadi sedikit cempreng gitu, gak adem lagi kayak yang kemarin-kemarinnya gitu. Oh cempreng ya. Baru 6 hari masih baru berarti. Iya, emang masih baru. Seharusnya kalau cempreng sih enggak ya. Kalau baru 6 hari gitu. Karena gasol itu termasuk awet, awet banget malah. Saya juga udah 6 bulan belum ganti gasol karena itu masih padat gitu suaranya tuh. Kalau ini baru 6 hari kemungkinan antara si gasolnya itu kebasahan kemasukan air, biasanya gitu sih. Jadi kayak dia itu ngepadat terus jadi ada space kosong di antara saringannya tuh ada kan saringan terus dia kelilit sama gasol gitu. Nah jadi kebasahan jadi ada space nih dari saringannya, jadi itu bisa menciptakan suara yang cempreng. Jadi seharusnya kalau udah nggak basah lagi mah harusnya nggak cempreng lagi sih. Tapi kalau penasaran bisa dibuka aja sih kalau gasolnya habis. Itu sih. Tapi seharusnya nggak akan habis sih, baru 6 hari mah. Gitu ya. Iya. Nah, saya akan nanya lagi nih, Kang. Ya boleh. Kan saya tuh seter motor tapi hidup seter motornya itu udah dari mesinnya hidup ya, hidup pokoknya ya, tapi speedometer sama sen lampu kayak lampu belakang depan sen belakang sen depan pada mati tapi mesin udah nyala. Itu kenapa ya? Mesin nyala yang gitu mati. Kalau gitu sih kemungkin kalau speedometernya apanya yang mati? Yang buat kecepatan kayak gitu. Kalau kecepatan kemungkinan di kabel yang buat kecepatan itu yang di depan kan ada kabel yang kan kalau di motor Honda itu di samping ada disc rem, ada kabel rem, terus di kanan ada kabel lagi yang ke tromol depan. Nah, boleh dicabut tuh. Biasanya kemungkinan si drat besinya tuh aus udah kemakan pemakaian biasanya gitu. Jadi nggak keputar lagi sama tromolnya, jadi nggak kedetek di speedometer. Terus kalau perlampuan mati mesin udah hidup. Kalau perlampuan sih kemungkinan ada kabel yang putus. Iya, kabel yang putus sih kemungkinannya kalau perlampuan, nggak ada faktor lain.
Kalau untuk perlampuan bisa dicek aja satu-satu dari saklar, dicek sampai ke ujung pakai voltmeter atau test pen juga bisa. Ya udah gitu sih. Lanjut. Nah, saya akan tanya lagi nih Kang. Boleh. Kan soal ganti oli itu harus berapa bulan sekali ganti oli? Ganti oli, kalau ganti oli sih tergantung pemakaian ya. Kalau pemakaiannya jarang 5 bulan sekali juga oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau pemakaiannya rutin kayak jarak berapa kilo ya kira-kira, setiap hari minimal 10 kiloan, 3 bulan sekali harus diganti sih. Jadi kalau ganti oli mah nggak dipatok bulan, lebih dipatok ke pemakaian. Biasanya di speedometer tuh ada kilometer kan, jadi setiap ganti oli teh dicatat kilometer berapa nih oli baru dimasukin, misal di 3.500. Nah, next di 3.000-an berapa, standar ganti oli itu berapa kilometer, kalau nggak salah 100 kilometer, tergantung motor sih itu kalau ganti oli. Jadi ya menyesuaikan aja sama jarak yang ada di kilometer, biar lebih akurat daripada per bulan, mending sesuai dengan kilometer aja sih kalau ganti oli. Begini, Ya, nih terakhir saya akan nanya lagi nih, boleh nih? boleh dong. Terakhir Boleh. ya, Kang, ya. Nah, dulu kan motor saya teh di mesin tuh CVT, dalam CVT tuh kayak rigid gitu, itu apa ya? Ngericit. Kalau suaranya, kalau CVT itu sebenarnya suaranya itu macam-macam ya, banyak. Kalau suara nyericit kemungkinan dari fanbel. Kalau nyericit mah, kalau fanbel suaranya biasanya nyericit. Itu teh antara CVT-nya yang basah atau enggak ada kebocoran oli. Jadi si fanbelnya itu enggak mencengkram pulinya dengan baik, jadi ada suara nyericit. Jadi kayak dia tuh ngelos gitu pas pemutarannya. Itu bisa dibongkar, dicek pada kebocoran oli atau enggak. Kalau CVT itu banyak ya suara-suaranya, kayak suara apa sih yang ngeretak itu, biasanya kemungkinan dari roller, bisa dari slider, suaranya tuh beda-beda. Kalau nyericit yang kedua bisa kemungkinan di mangkok gardan. Mangkok gardan juga kemungkinan nyericit karena debu yang udah menumpuk. Kan biasanya kalau mangkoknya masih standaran, debunya kan suka menumpuk karena nggak ada pembuangan yang apa sih, yang dibubut itu biasanya yang dibolong-bolongin mangkoknya. Kok Kalau dibolongin seharusnya enggak, tapi kalau motornya masih standaran sih kemungkinan iya, kemungkinan lebih sering kayak gitu. Karena punya saya juga dulu pernah kayak gitu, sering nyericit karena jarang saya bersihin. Tapi sekarang udah jarang lah, biasanya 2 bulan sekali kayak gitu, karena mangkoknya udah saya custom, udah saya bolongin. Tapi belum saya kartel sih, karena ya lumayan harganya kartel mangkok. habis ya kan? Ya lumayan lah. Habis gitu. Kalau CVT sih banyak sih, kalau mau didalemin, mau ngenai roller, settingan roller atau apa, mau nanya gitu. Enggak, paling gitu doang. Oh, Ya mungkin di podcast saya cukup sekian gitu doang aja sih ya. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.